Kita bawa ke tempat pengembangan atau untuk menampakkan gambar dari yang kita upload tadi. Kita guyur bingkai yang telah kita upload tadi. Akan kelihatan bayangan gambar yang tadinya menutupi screen itu disentuh oleh air akan nampak. Kalau kurang bersih atau dalam arti gambarnya kurang larut dalam air, dibantu dengan alat semprot atau jet spray sampai terlihat gambarnya nampak sempurna. Proses pengembangan dengan menyentuhkan ke air hingga kita sinarkan lagi, yang artinya kita keringkan, kita letakkan posisinya kurang lebih membentuk sudut 80 derajat. Nah, setelah kering nanti bisa kita sempurnakan lagi gambar yang telah kita peroleh. Adik-adik, untuk cat sablon sebenarnya banyak sekali jenisnya, tetapi pada dasarnya yang sering kita pakai itu adalah kertas, bahan kertas, plastik, dan kain. Jadi di sini saya sampaikan contoh cat untuk plastik. Untuk plastik menggunakan tinta plastik PP, PE, HD dengan reducer atau pengencernya M4. Dapat juga dipakai terpen atau thinner yang mengandung minyak tanah atau karosin. Tetapi untuk plastik makanan saya anjurkan menggunakan M4, karena kalau menggunakan pengencer yang berbau minyak tanah akan sulit hilang, sehingga nanti bisa mencemari makanan. Tentu saja M4 ini lebih mahal daripada terpen maupun thinner. Kemudian untuk kertas maupun plastik yang khusus, di sini saya sampaikan PVC polivinil. Catnya adalah cat PVC. Dibandingkan dengan cat yang PP tadi, ini lebih kental. Pada saat kita buka dari kalengnya lebih kental. Kemudian pengencernya pakai reducer M3. Daunnya agak keras, sehingga nanti pada saat kita mengerjakan menggunakan PVC kita perlu masker penutup. Tapi asal tempat kerjanya sirkulasi udara cukup, aman untuk kesehatan. Kemudian untuk pembersih cat tadi, baik yang menggunakan cat plastik maupun cat PVC, PVC ini juga bisa dipakai untuk kertas, ini juga bisa untuk kertas, hanya kekentalan yang membedakan. Seandainya ada noda-noda cat, kita bisa bersihkan menggunakan towel atau tolong ya. Jadi ini merupakan semacam bensin super, hampir seperti bensin super. Sebenarnya untuk membersihkan roda cat itu juga menggunakan minyak tanah juga bisa. Menggunakan khusus seperti ini towel, ini baunya juga agak keras, mudah menguap, sehingga penyimpanannya harus tertutup rapat. Sedangkan untuk menyimpan larutan atau cairan semacam ini, apabila menggunakan plastik itu yang diperkirakan tahan terhadap minyak ini. Di sini plastiknya plastik yang tahan terhadap minyak, memang khusus dari pabrik untuk semacam ini. Selanjutnya yang tinta kain. Tinta kain sendiri juga bermacam-macam, tetapi pada dasarnya tinta kain itu yang dijual di pasaran, jadi yang disediakan di toko supplier sablon itu pada dasarnya adalah pengantar
Ya hampir seperti obat after tadi. Ini pengantar untuk cat. Kemudian tintanya itu warnanya bisa menggunakan pigmen yang berbentuk cairan atau yang mungkin berbentuk bubuk ya. Tetapi kita lebih praktis menggunakan yang berbentuk cairan. Kemudian untuk pemakaian yang lebih awet, di samping semacam medium atau pengantar semacam ini, setelah dikasih pigmen, kemudian kita beri penguat yang namanya binder. Ada bermacam-macam penunjang untuk mungkin menggilapkan, memudahkan kering. Untuk menggilapkan hasil sablonan pada kain bisa dipakai campuran, beri sedikit urea, pupuk urea, campuran urea yang dilarutkan di air sedikit saja, hanya untuk pemakaian pada saat cuaca panas. Tetapi untuk keadaan hujan, urea tidak dianjurkan karena lebih lambat keringnya, sifatnya lembab. Kemudian untuk mengkilap atau mengkilapkan hasil itu juga sekaligus mengeringkan lebih cepat pada saat kondisi hujan atau keadaan lembab. Itu menggunakan fixer teri yang dijual di toko sablon atau supplier sablon. Nah, ini hanya sarana penunjang saja untuk tinta-tinta cetak. Ada lagi yang bersifat seperti pasta yang kental sekali, yang namanya rubber. Yang namanya rubber ini kental sekali. Cairannya ada yang putih pekat, artinya betul-betul putih, dinamakan rubber white. Biasanya dipakai sebagai dasar, ya, jadi putih sekali semacam ini, dipakai sebagai dasar penyablonan kain yang berwarna tua, kaos atau t-shirt yang berwarna tua. Itu didasari dulu dengan rubber white, baru kemudian ditimpa lagi sesuai corak yang diinginkan dengan menggunakan rubber net atau netral. Rubber netral itu bisa kita beri pewarna sesuka kita, merah, pigmen atau hitam, terserah. Ini untuk clear yang selanjutnya. Kemudian ada lagi yang namanya o-ring pasta. O-ring pasta itu sifatnya antara rubber dengan medium, ini kekentalannya di tengah-tengah. O-ring pasta pemakaiannya hampir mirip dengan yang lainnya. Jadi pada prinsipnya hanya itu. Jadi satu adalah medium, dua binder, dan tiga pewarna. Cukup. Terawangkan apakah ada lubang-lubang atau gambar yang tidak sesuai yang kita inginkan. Untuk menyempurnakan gambar, kita tubsir atau kita sempurnakan pinggiran bingkai, perlu kita tubsir, kita beri lapisan campuran obat after tadi juga. Karena pinggiran biasanya rawan terhadap kebocoran, maka pinggir bingkai harus
betul-betul kita perkuat dengan mentursir atau mengoleskan obat agar lagi. Untuk mengoleskan hati-hati jangan sampai mengenai gambar yang telah jadi. Ya, saya rasa cukup. Kemudian untuk menyempurnakan gambar yang masih mungkin bocor di dekat gambar atau corak yang kita inginkan, kita bisa menggunakan pen kecil atau potongan korek api, batang korek api yang kita runcingkan bisa untuk menyempurnakan gambar yang mungkin bocor. Kemudian untuk penyutiran atau penyempurnaan gambar di bingkai, masih harus disempurnakan lagi dengan memberi lakban pada sisi dalam untuk mencegah agar tinta sablon tidak langsung mengenai pinggiran bingkai yang terbuat dari kayu. Karena kalau tercemar oleh cat atau tinta, untuk pekerjaan selanjutnya bisa mengotori warna yang lebih mudah. Karena bingkai ini kita pakai berulang-ulang, sehingga keadaan pinggir bingkai harus senantiasa bersih dari cat. Untuk itu perlu kita lindungi dengan lakban. Kita lindungi ke 4 sisinya, sisi dalam, menahan agar tinta tidak mengenai pinggiran. Siap kamu masuk merangkai meja sablon dengan bingkai. Kita persiapkan bingkai yang akan kita pakai. Kita jepit dengan engsel di sisi meja. Kemudian kita pasang pedoman peletakan kertas atau plastik. Diambil plastik yang akan dicetak, kita tempatkan pada posisi yang mudah kita jangkau. Kita lihat, kita buat pedoman mencetak. Kita menggunakan stiker yang tidak terpakai atau potongan stiker sebagai pedoman untuk mencetak. Kita bentuk sudut siku-siku sehingga nanti proses penggandaan berpedoman pada siku yang kita buat tadi. Nah, inilah merangkai meja cetak dengan bingkai.
kita persiapkan tinta, pengencer, rakel, dan wadah untuk mencampur. Wadah ini kita gunakan dari kaca, jangan menggunakan bahan dari plastik, karena sifat dari obat PVC maupun obat HDPE, obat plastik itu agak keras, sehingga kita pakai tempat dari kaca yang tahan terhadap cairan. Ya cukup, terus kita campur dengan pengencernya, karena yang kita pakai adalah polimet. Kita beri pengencer secukupnya, karena dari kaleng tadi masih murni, sehingga perlu kita encerkan agar proses penyablonan bisa lancar. Karena kalau terlalu kental nanti membuntu screen atau bisa merapatkan pori-pori dari screen. Pengencerannya harus tepat, kurang lebih 1:1. Set 1, pengencernya yang 1. Di sini dipakai tinta polimet sehingga pengencernya M4. Nah, setelah dicampur, kita tuangkan. Kita tuangkan di bingkai. Hati-hati menuangkannya, secukupnya saja. Kita persiapkan rakel. Rakel harus cukup untuk mengoles sesuai gambar yang telah dibuat tadi. Kemudian kita pasang, tadi sudah kita pasang plastiknya, proses perakelan. Dibantu adik untuk yang. Nah, ini biasanya lengket di pelangkan. Nah, kalau lengket demikian, kita perlu untuk alat memegang plastik. Alat untuk memegang plastik kita buat dari selotip bolak-balik, selotip 2 sisi. Karena pekerjaan akan kurang bagus kalau lengket di bingkai, maka harus dibuatkan pemegang kertas, yakni solasi bolak-balik. Karena tadi tertunda pekerjaannya karena lengket di bingkai, maka bingkai harus dibersihkan lagi setelah pemegang plastik sudah dipasang. Nah, kita pakai pengencer M4 untuk membersihkan bingkai yang buntu. Memang untuk tinta plastik ini lebih mudah buntu karena pengencernya cepat kering, sehingga kita tinggal sejenak akan menutup pori-pori screen. Nah, setelah kita bersihkan, kita menggunakan aval bekas tekstil pabrik untuk membersihkan yang dari katun dan katun. Nah, untuk lebih bersih lagi, kita coba dengan membuang catnya. Maksudnya sebelum kita kenakan pada plastik yang kita produksi, kita buang dulu catnya. Nah, untuk membuang cat ini akan nampak hasil yang sebaiknya. Yang paling baik kita pakai untuk produksi selanjutnya. Setelah dirasa baik, kita ulangi lagi. Nah, coba diperlihatkan yang tadi waktu lengket tadi diperlihatkan hasilnya lengket tadi. Hasil yang lengket tadi hasilnya tidak bagus, tidak rata. Tetapi yang
memakai pegangan akan rata. Inilah proses pengerakelan. Posisinya kita mengambil tinta sebelum bingkai kita tarik ke bawah, kemudian kita beri tekanan yang seimbang.